Pemirsa tadi kalau kita sudah melihat bagaimana suasana pasca pergantian tahun di Jakarta, sekarang kita menuju ke Amerika untuk mengetahui bagaimana suasana jelang pergantian tahun baru. Langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One ada Yandri Subekti yang sudah berada di Times Square, New York, Amerika Serikat. Yandri, apa saja yang akan ada di Times Square saat pergantian tahun? Silakan dengan laporan Anda. Rekan-rekan, saya baru mau menuju ke Times Square. Saat ini masih pukul 5 sore, sekitar 7 jam lagi. Dan mungkin bisa Anda saksikan saat ini saya masih di kawasan Queens, seperti di perkampungan, seperti yang Anda saksikan. Mungkin suasananya berbeda dengan di tanah air ya. Kalau menjelang malam tahun baru, biasanya banyak sekali warga di jalanan, menghabiskan waktu berkeliling kota, berkendaraan. Tapi seperti yang Anda saksikan, hari menjelang tahun baru di kawasan atau di kota New York ini layaknya seperti hari-hari biasa, namun tempat-tempat tertentu seperti misalkan di Times Square, di kawasan Times Square, kemudian di tempat-tempat hiburan, ini baru terlihat ada keramaian. Selain itu juga warga di sini mempunyai tradisi dalam menyelayakan tahun baru, berkumpul bersama keluarga di rumah menyaksikan melalui pesawat televisi. Hal ini bisa dimaklumi karena pergantian tahun baru yang jatuh setiap musim dingin seperti saat ini cuacanya sangat ekstrim dingin, terutama hari ini rekan-rekan, diperkirakan seperti saat ini suhu udara beberapa derajat di bawah titik beku dan nanti diperkirakan karena adanya angin dan juga saat ini terjadi badai di kawasan tengah, anginnya menuju ke area kami ini. Suhu udara diperkirakan drop hingga belasan derajat Celcius di bawah titik beku. Bisa dibayangkan bagaimana dinginnya untuk melaksanakan pergantian tahun baru. Namun demikian, tadi saya sempat membuat liputan atau berada di kawasan Times Square. Semangat warga ini sangat luar biasa sekali. Mereka sudah mulai berdatangan untuk mendapatkan posisi terdepan dekat dengan panggung tempat lokasi pelaksanaan tradisi perayaan tahun baru yang lebih dari 100 tahun ini di Times Square. Dan yang lebih istimewa lagi rekan-rekan, nanti perayaan tahun baru malam ini tradisi ball drop, yaitu bola kristal raksasa yang memancarkan ribuan cahaya warna-warni ini dilakukan 2 kali. Biasanya setiap menjelang pergantian tahun, bola raksasa ini diturunkan 1 kali. Namun untuk tahun ini setelah tepat ball drop pertama diturunkan 4 menit kemudian akan dinaikkan kembali dan dalam pancaran cahaya bola kristal raksasa ini akan tertuliskan 250 anniversary. Ini melambangkan bahwa tahun 2026 Amerika ini akan merayakan hari kemerdekaan yang ke-250. Jadi sangat istimewa dan spesial sekali karena selama 1 tahun ini nantinya secara nasional warga Amerika akan merayakan hari kemerdekaannya yang cukup lama sekali, yaitu 250 tahun. Kemudian tadi dari pantauan saya, suasana pengamanan di Times Square tadi pagi sudah sangat ketat, di mana seperti yang Anda saksikan, mereka membentuk ataupun membuat pagar-pagar pembatas terkotak-kotak. Ini untuk mempermudah pengamanan dan juga nanti pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung harus melalui 2 atau beberapa tahap pemeriksaan dan sangat disarankan untuk pengunjung yang hadir tidak membawa tas besar, ransel, ataupun bahkan minum ataupun membawa alkohol. Kemudian seperti yang tadi saya lihat dan pemirsa saksikan, polisi kota New York atau NYPD di lokasi tempat perayaan ini dikerahkan sekitar 3.500 hingga 5.000 personil, baik itu yang mengenakan seragam maupun mengenakan baju sipil atau undercover. Dan juga beberapa tim yang membawa anjing pelacak dan juga tadi terlihat beberapa drone yang memantau keamanan dari luar. Kemudian saya juga sempat melihat beberapa penembak jitu di sejumlah lokasi-lokasi tinggi strategis dan ini tentunya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan karena rekan-rekan seperti diketahui perayaan pergantian tahun di Times Square ini menyita ataupun menimbulkan minat ribuan, ratusan ribu bahkan pengunjung untuk menyaksikan secara langsung dan ini bisa menginspirasi bagi mereka yang ingin melakukan aksi teroris atau pengerusakan ataupun bahkan aksi-aksi yang tidak diinginkan sehingga pihak kepolisian tidak ingin kecolongan. Namun demikian hingga saat ini
tidak ada ancaman spesifik akan adanya gangguan ataupun ancaman terhadap pelaksanaan eh, untuk acara pergantian tahun. Dan rekan-rekan, nanti kami akan memberikan liputan secara khusus buat pemirsa TV One dan juga mungkin akan melakukan live khusus menjelang atau sesaat pergantian tahun di Times Square, meskipun suhu udara jauh ataupun cukup ekstrim, terdingin beberapa tahun, bahkan dikabarkan 1 dekade lebih dinginnya setelah sekitar tahun 2019 apabila tidak salah. Dan juga tadi juga terpantau beberapa panggung sudah didirikan, beberapa artis papan atas, diantaranya penyanyi legendaris Diana Ross, dan nanti akan juga menghibur secara langsung live di panggung yang sudah didirikan di Times Square sekitar Broadway dengan 40 Street hingga 50 Street. Kembali ke studio, rekan-rekan. Baik, Yandri, ini kan di Amerika sendiri sebetulnya sudah ada wali kota baru yang nantinya akan memimpin perayaan pergantian malam tahun baru di sana. Nah, apakah dengan wali kota yang baru yang juga seorang Muslim, ini apakah ada tradisi yang baru juga dilakukan di sana untuk malam pergantian tahun baru, Yandri? Ya, benar sekali. Ada yang istimewa dan membanggakan, terutama khususnya bagi umat Muslim di kota New York, karena nanti bertepatan dengan pergantian tahun ini akan dimulainya masa jabatan wali kota yang baru, dan kebetulan yang terpilih secara mutlak adalah Zohran Mamdani. Dan yang istimewa lagi, untuk pertama kalinya Zohran Mamdani nanti akan disumpah di atas Al-Quran, dan juga besok akan diadakan party atau pelaksanaan peringatan, dan nanti kami akan memberikan spesial liputan buat rekan-rekan atau pemirsa TV One bagaimana sejarah ini tercatat, seorang Muslim pertama kali terpilih menjadi mayor ataupun wali kota New York City, salah satu kota terbesar di Amerika Serikat, bahkan di dunia. Dan ini adalah merupakan kebanggaan bagi umat Muslim kota New York khususnya. Dan untuk perbedaan atau pergantian ini tidak ada ataupun tidak dirasakan, karena Mamdani adalah merupakan pilihan dari warga kota New York yang beragam, dan tentunya Mamdani pun tidak akan melakukan perubahan signifikan, dan tentunya akan berjanji untuk melaksanakan apa yang dikampanyekan selama kampanye, sehingga Mamdani bisa terpilih menjadi wali kota New York, wali kota Muslim yang pertama dalam sejarah. Rekan-rekan. Yandri Subekti mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih Yandri untuk informasinya, selamat kembali bertugas.